Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'dah. Mari kita mulai perkuliahan kita pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan yang kedua ini kita akan membahas tentang materi yang pertama, mata kuliah metodologi studi Islam. Yang di sini materi pertama ini berarti menunjukkan bahwasanya pada saat ini kita mulai memasuki bagian dari bahan-bahan yang menjadi ujian tengah semester. Ya. Jadi ujian tengah semester atau PS itu di antara bahan-bahannya dimulai dari materi yang pertama ini. Oleh karena itu, ini materi yang asli ya, tetapi masih dalam ranah pengenalan kaitannya dengan mata kuliah metodologi studi Islam. Jadi belum sampai mendalam kaitannya dengan materi. Nanti yang lebih mendalam adalah kaitannya dengan presentasi dari setiap kelompok. Ya, nanti bisa pakai Google Meet atau pakai Zoom. Ya. Kalau saya malah lebih mudah pakai Zoom, dan juga kata beberapa IT malah kuotanya lebih sedikit dibandingkan yang Google Meet ya. Entah itu yang benar yang mana, pokoknya kelihatan lebih mudah dan lebih layarnya share screen-nya juga lebih mudah. Oke, kita lanjut pada materi pertama tentang metodologi studi Islam, pengantar metodologi, pengertiannya, objek kajiannya, ruang lingkupnya, dan juga tujuannya. Secara pandangan umum, ada beberapa pandangan mengenai penelitian agama. Jadi banyak juga di antara orang-orang yang beragama, tidak hanya Islam ya, tetapi non-Muslim juga seperti itu, beranggapan bahwasanya penelitian agama itu dianggap tabu, dianggap tidak perlu. Kenapa? Karena agama itu sebuah keyakinan, sehingga sudah mapan. Kenapa sesuatu yang mapan kok perlu diteliti? Ngapain diteliti? Sudahlah, kayak gitu. Ini banyak pandangan-pandangan seperti itu. Sehingga, utama di Islam ya, sehingga hal ini menjadikan metodologi dalam masalah-masalah studi agama itu sulit untuk berkembang. Oleh karena itu, perlu dipahami tentunya dengan pandangan seperti ini, di dalam Islam itu ada sifat kajian itu dibagi menjadi dua. Ada sifat kajian yang memang tidak perlu dipertanyakan, tidak perlu diteliti, tidak perlu dikritisi, ya. Dan ada juga kajian dalam agama itu yang perlu dikritisi, perlu dikaji, perlu dianalisis, dan lain sebagainya. Misalkan gini, sholat maghrib itu kan 3 rakaat. Kemudian ada orang mengkritisi, kenapa kok sholat maghrib kok 3 rakaat, kenapa tidak 5 rakaat, kenapa tidak 2 rakaat, dan begitu seterusnya. Nah, mengkritisi jumlah rakaatnya sholat maghrib itu tidak perlu. Dalam artian, itu namanya sifatnya ta'abudi. Jadi ta'abudi itu segala sesuatu jenis ibadah yang tidak perlu ada sebab dan tidak perlu ada alasan. Tidak perlu diteliti, tidak perlu ada kritis terhadap masalah itu. Cukuplah kita lakukan dengan baik, sebagaimana anjuran, sebagaimana yang disampaikan dalam agama. Tetapi ada juga yang kemudian ajaran agama itu yang kemudian bisa kita teliti, bisa kita kaji, bisa kita manfaatkan dan kita kembangkan penelitian-penelitiannya. Dan disinilah kemudian yang dalam hal ini ya, studi Islam ini akan dikaji metodologi dalam hal bagian-bagian ajaran agama yang bisa dianalisis, yang bisa dita'abuli. Ya, tidak sesuatu yang sifatnya ta'abudi, tetapi sifatnya yang ta'abuli. Itu supaya bisa memahami bahwa mana wilayah-wilayah agama yang bisa diteliti, mana wilayah-wilayah agama yang memang itu tidak bisa diteliti karena memang sudah mapan, sudah menjadi kepercayaan dan tidak perlu diotak-atik. Kemudian kaitannya dengan metodologi. Secara bahasa, metodologi itu berasal dari bahasa Yunani, metodos dan logos. Metodos itu berarti sebuah
jalan. Sebuah jalan, sementara meta berarti melewati, sementara hodos itu berarti meta itu adalah melewati, kemudian hodos adalah jalan, sehingga metode itu adalah berarti suatu jalan yang dilalui untuk mencapai sebuah tujuan. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, metodologi berarti metode atau tentang uraian tentang metode, ya, yang sehingga dari uraian tentang metode itu kita mengetahui jalan bagaimana untuk mencapai sebuah tujuan. Itu pengertian metodologi. Kalau pengertian studi itu berarti kajian atau telaah ilmiah. Kemudian Islam ya berarti banyak. Kalau secara bahasa pengertian Islam itu bisa tunduk, bisa patuh, bisa berserah diri, bisa menyerahkan, memasrahkan diri, mengikuti, menunaikan, menyampaikan kedamaian, keselamatan, kemurnian. Nah, itu diantara beberapa pengertian Islam secara bahasa. Kemudian kaitannya dengan metodologi menurut Abraham Kaplan. Ya. Sebuah metodologi itu adalah pengkajian, jadi studi. Kemudian ada penggambaran, deskripsi, ada penjelasan, dan ada pembenaran. Setelah itu barulah kemudian ada generalisasi atau penyimpulan dari fakta yang ada, dari penggambaran yang ada, dari penjelasan yang ada, dari pembenaran yang ada, barulah setelah itu disimpulkan dalam sebuah keilmuan. Sehingga ketika ditarik ke dalam metodologi studi Islam, berarti diajak untuk mengkaji studi Islam, menggambarkan bagaimana studi Islam itu, menjelaskan bagaimana studi Islam itu, dan membenarkan studi Islam itu seperti ini. Sehingga dihasilkanlah sebuah penyimpulan bahwa studi Islam itu kesimpulannya ini, dan itu seterusnya. Ini namanya metodologi. Oleh karena itu, kalau kita tarik ya pengertian studi Islam itu kalau dalam bahasa Arab itu dirosa Islamiyah. Dirosa Islamiyah. Jadi kalau ada bahasa dirosa Islamiyah itu adalah studi Islam. Atau dalam bahasa Inggrisnya adalah Islamic Studies. Sehingga kalau ada bahasa Islamic Studies itu berarti mengkaji tentang studi Islam. Pengertian studi Islam itu adalah usaha sadar, sistematis, dan metodologis. Tujuannya adalah untuk mempelajari, mengetahui, memahami, dan membahas secara mendalam hal-hal yang berkaitan dengan Islam. Ada yang berkaitan dengan hubungannya dengan normativitas. Kalau normativitas itu pemahaman, ya, pemahaman yang dijadikan sebagai keyakinan. Ya. Kemudian kalau historisitas itu kaitannya dengan aktualisasi di masyarakat, mulai dari perkembangan sejarah, ya, mulai dari periode pertama sampai periode berikutnya sampai ke periode yang modern. Itu pengertian dari studi Islam. Kalau metodologi studi Islam berarti memuat atau berisi prosedur atau langkah-langkah yang dapat ditempuh dalam mempelajari Islam. Jadi ada beberapa hal yang kemudian dalam mempelajari Islam itu ada metodenya, ada prosedurnya, ada langkah-langkahnya. Kalau di sini adalah prodinya manajemen zakat dan wakaf, tentunya ada beberapa prosedur-prosedur atau langkah-langkah yang dapat ditempuh oleh mahasiswa dalam menulis kajian tentang zakat, tentang wakaf, dan berkaitan dengan hal itu. Mungkin juga kaitannya dengan regulasinya, atau kemudian tentang dampaknya, atau kemudian tentang kemanfaatan, dan lain sebagainya. Dan itu memiliki prosedur, memiliki langkah-langkah yang harus dipenuhi agar supaya penelitian yang dilakukan itu bisa terwujud dengan baik, sesuai dengan tujuannya. Kalau kita tarik ke dalam beberapa hal yang kaitannya dengan macam-macam atau beberapa kelompok studi Islam, ya, banyak sekali studi Islam itu. Jadi gambarannya kalau studi Islam itu ibaratnya induk dari semua kajian-kajian keislaman. Ya, induknya ada di studi Islam. Ya, sehingga misalkan jenis studi Islamnya fikih, nama jenis ilmunya ada usul fikih, ada kaidah fikih, ada fikih kontemporer, ya, ada fikih muamalah, dan lain sebagainya. Kemudian yang kaitannya dengan studi Islam berkaitan dengan Al-Quran. Ada ulumul tafsir, ada tilawah, ada tajwid, dan lain sebagainya. Kaitannya dengan hadis, ya ada ulumul hadis, ada mustalah hadis, dan lain sebagainya. Lughah, ada nahwu shorof, balaghah, dan lain sebagainya. Dan begitu seterusnya. Jadi studi Islam itu lebih umum, ya, sehingga mencakup semua yang kaitannya dengan pengkajian-pengkajian tentang keislaman. Sehingga memasukkan beberapa hal yang tentang keilmuan Islam itu sendiri. Kemudian berkaitan dengan ruang lingkup metodologi studi Islam. Ya, ruang lingkupnya apa sih? Setidaknya kita tahu bahwasanya ketika kita mempelajari mata kuliah metodologi studi Islam, itu kita tahu sebenarnya apa yang akan dicapai,
ya materi-materi yang akan dipelajari atau materi-materi yang kaitannya dengan masuk ke dalam studi Islam itu yang bagaimana. Ruang lingkupnya adalah ada 3 hubungan yang kemudian dijadikan sebagai ruang lingkup dalam metodologi studi Islam. Ada hubungan yang hablum minallah, yaitu kajian-kajian tentang hubungan manusia dengan Allah. Ya. Jadi inilah yang kemudian menjadi inti dalam ajaran Islam, ya. Hubungannya antara manusia dengan Allah, antara makhluk dengan Sang Kholik. Ya. Ini menjadi bagian dari yang penting di dalam Islam. Ya. Di dalamnya ada beberapa ilmu-ilmu yang mengkaji tentang hubungan manusia dengan Allah. Misalkan fikih ibadah, ada fikih sholat, ada fikih puasa, dan begitu seterusnya yang kaitannya dengan hablum minallah, atau ilmu tauhid yang kaitannya dengan ilmu-ilmu tentang sifat-sifat Allah, ya, sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, sifat jaiz bagi Allah, sifat wajib bagi Rasul, sifat mustahil bagi Rasul, sifat jaiz bagi Rasul, dan beberapa hal yang kaitannya dengan materi-materi tentang teologi. Ya, ini diantaranya tentang studi Islam yang hubungannya adalah hablum minallah, hubungan antara manusia dengan Allah. Kemudian ada juga hablum minan nas, kajian-kajian Islam yang kaitannya dengan hubungan antara manusia dengan manusia. Ya, dan terutama yang zakat, ya, ditarik ke dalam hubungan manusia dengan manusia, bagaimana dampak zakat itu terhadap untuk mengentaskan kemiskinan, misalkan gitu ya. Wakaf itu untuk kemanfaatan kesejahteraan bersama di masyarakat, misalkan. Yang seperti itu juga merupakan bagian dari kajian-kajian tentang hubungan manusia dengan manusia. Walaupun sejatinya memang semuanya bermuara pada hubungan dengan Allah, tetapi lebih spesifik lagi, dampak yang dihasilkan juga ada hubungan dengan manusia. Ya. Kemudian kaitannya dengan ilmunya, misalkan kaitannya dengan studi atau kajian tentang hubungan manusia dengan manusia, ada fikih muamalah, ada fikih munakahat, ya, ada fikih jinayah dan lain sebagainya itu. Ya, fikih muamalah ada jual beli, ada penggadaian, ada sewa menyewa, ada pinjam meminjam, ada utang piutang, ada pesan akad pesan pemesan. Ya. Dan itu semua adalah merupakan bagian dari diantaranya kajian-kajian tentang hubungan manusia dengan manusia. Itu adalah hablum minan nas. Kemudian ada juga hablum minal alam, yaitu sebuah kajian Islam, ya, yang kaitannya dengan antara hubungan manusia dengan alam. Makanya kita tahu bahwasanya ada istilah yang menyebutkan an-nadzafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Itu juga merupakan bagian dari hablum minal alam, ya. Dasar dari hablum minal alam. Kita harus bersih dengan lingkungan, ya. Lingkungan kita harus senantiasa dipelihara, ya. Jangan sampai kemudian ada yang tidak dipelihara, ya, kemudian dibiarkan begitu saja, yang mengakibatkan sampah dibiarkan begitu saja sehingga lingkungannya rusak dan lain sebagainya. Hutan ditebang dengan sembarangan tanpa dihijaukan kembali, pertanian tanah tidak ditanami, misalkan itu. Makanya di dalam fikih, misalkan di kitab Fathul Qorib, itu ada bab tentang ihyaul mawat, menghidupkan bumi mati. Dalam artian bumi yang memang tidak pernah dijamah, mungkin dijamah oleh orang, atau memang tidak dimanfaatkan, atau bumi yang sudah di bumi hanguskan, misalkan bangunannya dan lain sebagainya, sehingga mangkrak itu saja tanpa ada kemanfaatan. Maka studi Islam itu mengkaji bahwasanya alam semesta ini harus memberikan manfaat dan harus kemudian dilestarikan. Sehingga semuanya saling berhubungan, ya, antara manusia dengan Allah ada hubungannya, antara manusia dengan manusia ada hubungannya, antara manusia dengan alam juga ada hubungannya. Sehingga 3 hubungan inilah yang menjadi bagian dari ruang lingkup kajian tentang metodologi studi Islam. Kemudian kalau kaitannya dengan objek keilmuan studi Islam, ada yang berada keilmuannya itu ada yang berada di wilayah praktek keyakinan dan pemahaman terhadap wahyu yang memang sudah diinterpretasikan atau sudah ditafsirkan oleh para ulama, sudah ditentukan hukumnya oleh para ulama. Ini biasanya ada pada kajian tentang fikih. Karena sudah fikih itu kan diantaranya kajian-kajian hukum yang sudah diketahui hukumnya, yang itu berasal dari Al-Quran, tetapi kemudian diijtihadi oleh para ulama. Jadi apa yang ada di Al-Quran kemudian diperas habis oleh para ulama, dikaji, terus kemudian dihasilkanlah sebuah keputusan hukum. Nah, keputusan hukum hasil dari ijtihad para ulama ini adalah namanya fikih.
Kemudian ada juga yang di wilayah teori-teori keilmuan. Teori-teori keilmuan ini dirancang oleh para ahli dan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Sehingga misalkan bidang hukum ada teori-teori keilmuan untuk bisa mengkaji hukum-hukum yang ada di dalam nas, Al-Quran maupun hadis. Yaitu misalkan ilmu usul fikih. Usul fikih ini isinya adalah teori-teori keilmuan yang memang dirancang oleh para ulama dalam bidang hukum, yang hukum Islam, yang kaitannya dengan digunakan untuk melakukan analisis terhadap nas Al-Quran, hukum-hukum yang ada di dalam nas Al-Quran, yang kemudian dengan sedemikian rupa, kemudian dilakukan analisis yang menghasilkan sebuah hasil dari keputusan itu. Nah, teori-teorinya itu adalah di wilayah yang ini, yang kedua. Kemudian telaah teoritis ya, yang lebih populer dengan metadiskursus, yang kaitannya dengan lebih mendalam lagi. Kaitannya dengan hakikat, menjelaskan tentang bagaimana hakikatnya, bagaimana kemudian eksistensinya, bagaimana kemudian bisa berkembang, bisa kemudian jatuh, itu bagaimana. Ya. Ini kemudian dipahami dalam, biasanya dibidangi oleh ilmu-ilmu filsafat biasanya. Filsafat ilmu-ilmu keislaman. Kemudian kaitannya dengan urgensi mata kuliah metodologi studi Islam. Jadi metodologi atau MSI ini mata kuliah yang penting diberikan kepada mahasiswa. Jadi MSI atau mata kuliah studi Islam ini adalah di tahun pertama ini kalian baru masuk semester 1 ini, dan ini metodologi studi Islam ini baru masuk ke FEBI. Jadi sebelumnya di FEBI, di angkatan yang sebelumnya itu belum ada mata kuliah metodologi studi Islam. Tahun ini baru masuk ke FEBI. Nah, dan itu menjadi sesuatu yang penting. Kenapa? Ketika mahasiswa FEBI itu akan meneliti sebuah penelitian tentang agama, khususnya misalnya kalau ini adalah manajemen zakat wakaf, ya berarti harus tahu metodologinya. Metodologinya itu ya dikaji dalam mata kuliah kita ini. Sehingga sangat penting diberikan kepada mahasiswa supaya memberikan bekal metodologis, yaitu kemampuan untuk memilih dan menerapkan metode yang dianggap tepat, cepat, serta efektif dan efisien dalam menempuh studi Islam. Misalkan tentang zakat atau tentang wakaf, maka dicarilah metodologi, ya, sehingga sekiranya metode itu dianggap cepat, tepat, efektif, dan efisien dalam mengkaji tentang zakat atau tentang wakaf misalkan. Nah, ini metodologi studi Islam ini memberikan bekal untuk kita bisa mencari metode yang tepat sekiranya untuk mengkaji tentang zakat, tentang wakaf, dan lain sebagainya. Kemudian berharap dengan bantuan metodologi akan dapat pengetahuan yang komprehensif tentang Islam dalam berbagai aspek, baik yang terdapat dalam sumber ajaran agama, kemudian interpretasi ulama, baik itu historis maupun aktualisasinya. Kita ini kan biasanya dalam memahami Islam itu ya hanya sekedar ritual-ritual gitu aja. Setelah ritual selesai begitu aja. Dan kita tidak pernah kemudian meneliti sejauh mana atau berasal dari mana, atau metodenya dikaji kok bisa menjadi sebuah tatanan ritual seperti ini tuh berasal dari mana, misalnya itu. Metodenya apa, pengkajiannya bagaimana. Itu kan kita tidak pernah mengkaji seperti itu ya. Nah, di dalam metodologi studi Islam itu akan dikaji seperti itu. Sehingga Islam itu ya tidak hanya sekedar ritual keagamaan saja, tetapi juga dikaji bagaimana metode ritual itu berasal dari mana, langkah-langkahnya bagaimana, dan sumbernya dari mana. Itu juga harus diketahui sehingga kita akan lengkap mengetahui Islam itu secara komprehensif. Kemudian menjawab permasalahan terkait dengan masih lemahnya penguasaan metodologi, sehingga mengakibatkan terjadinya perbedaan pemahaman itu terkadang membuat perpecahan umat. Kita tahu bahwasanya ada banyak perbedaan pendapat ya di dalam Islam itu, khususnya lagi kaitannya dengan mazhab ya. Mazhab itu kan berbeda pendapat. Ada yang memutuskan A, misalkan contoh Imam Syafi'i itu kalau punya wudhu bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram itu batal. Tetapi Imam Abu Hanifah mengatakan bersentuhan kulitnya antara laki-laki dan perempuan walaupun itu bukan mahram tidak batal. Ya, tidak batal. Nah, sehingga ini ada perbedaan. Nah, dengan mengetahui metodenya, kita akan tahu, oh ternyata Imam Syafi'i itu metode dalam memutuskan hukumnya seperti ini. Oh ternyata Imam Abu Hanifah itu dalam memutuskan hukumnya seperti ini.
Sehingga kita akan mengetahui metode masing-masing ulama yang berbeda pendapat itu, yang akhirnya perbedaan itu tidak mungkin ada perpecahan ya, karena semuanya memahami, masing-masing memahami metodenya. Kalau kita tidak tahu metodenya, ya akhirnya saling menyalahkan, dan akhirnya perpecahan umat itu akan semakin terjadi. Kemudian untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman terhadap Islam, baik di luar Islam, yang seringkali berasal dari wacana yang kontroversi, provokatif, ya, baik yang dilakukan oleh orang Islam sendiri atau orang non-Muslim. Kesalahpahaman terhadap Islam itu kadang juga dialami oleh umat Islam sendiri. Ya. Kadang dikiranya Islam itu seperti ini, seperti ini, seperti ini, padahal tidak. Nah, kenapa? Karena kurangnya metodologi sehingga Islam itu dianggap sebagai hanya sekedar pemahaman gitu saja. Tidak kemudian dianalisis, diteliti, ya, kemudian dipahami dengan baik secara mendalam, itu akan mengakibatkan mengurangi, ya, setidaknya mengurangi atau meminimalisir kesalahpahaman terhadap Islam. Taunya bahwa Islam itu adalah keras, kalau non-Muslim mengatakan gitu ya, keras, kemudian teroris dan lain sebagainya. Oh, berarti karena memang kesalahpahaman mereka, di samping itu juga praktek yang dilakukan oleh beberapa orang Islam itu juga tidak sesuai dengan metodenya, metode Islam yang aslinya, sehingga kadang itu ditafsiri sendiri dan dilakukan dengan sedemikian rupa yang padahal itu bukan metode yang benar. Ya. Ini yang kemudian terjadi seperti itu. Kemudian fungsi dan peran metodologis Islam itu apa? Mata kuliah MSI ini mengarahkan kita untuk mengadakan usaha pembaruan pemikiran ajaran Islam agar senantiasa beradaptasi dan menjawab tantangan serta tuntutan zaman. Kita tahu bahwasannya ya, ada beberapa peristiwa-peristiwa baru yang itu pada zaman Nabi atau pada zaman sahabat belum pernah terjadi. Sehingga masalah-masalah yang baru itu harus segera dibahas, harus segera dicarikan rumusan hukumnya, misalkan gitu, kaitannya dengan hukum. Misalkan pil koplo, ya. Pil koplo itu kalau kita tarik sejarah pada zaman Nabi tidak ada itu bahasa pengharaman pil koplo atau pembolehan pil koplo, itu tidak ada. Quran juga tidak menyebutkan adanya pil koplo. Ya. Berarti ini sesuatu yang baru. Bagaimana cara supaya Islam itu beradaptasi dengan lingkungan yang baru, beradaptasi dengan perubahan masyarakat yang baru, perubahan modern dan lain sebagainya, serta tuntutan zaman, sehingga Islam itu tetap solihun likulli zaman wa makan, tetap sesuai dalam situasi dan kondisi apapun, tempat, waktu dan lain sebagainya. Supaya seperti itu agar tidak ketinggalan terus, ya. Kemudian MSI juga mampu memberikan pedoman dan pegangan hidup bagi umat Islam agar menjadi muslim yang sejati, menjadi orang Islam yang solutif. Kalau bahasanya Butejo itu kan dadi wong iki sing solutif. Nah, gitu. Ya, maksudnya dalam bahwa inilah MSI ini memberikan pedoman kepada kita agar senantiasa kita ini bukan hanya sebagai penonton, tapi kita harus berperan di masyarakat. Sehingga banyak permasalahan, banyak tantangan di masyarakat yang perlu ada solusinya. Dan kita harus maju menjadi orang-orang yang solutif, yang memberikan jawaban-jawaban terhadap tantangan atau permasalahan-permasalahan yang muncul di masyarakat. Dan MSI itu mendorong mahasiswa ketika mempelajari mata kuliah ini untuk senantiasa menjadi muslim yang solutif. Muslim yang bisa memberikan solusi terhadap perkembangan, terhadap tantangan atau peristiwa atau problematika yang terjadi di masyarakat. Kemudian MSI juga dijadikan sebagai solusi agar Islam itu tidak dipahami oleh outsider secara salah, ya, disalahpahami oleh outsider. Outsider itu non-Muslim. Dan kita tahu bahwasanya ketika non-Muslim itu sudah mengecap Islam itu negatif, maka jelas ketika kita akan berdakwah kepada non-Muslim akan kesulitan karena sudah ada pandangan dari non-Muslim itu bahwa Islam itu seperti ini, dan itu pandangannya selalu negatif. Agar tidak dipahami secara negatif, maka perlu ada metodologi studi Islam agar kemudian mereka paham bahwa Islam itu seperti ini, bahwa Islam itu metodenya, pengkajiannya seperti ini, tidak seperti yang digambarkan oleh mereka. Ini yang menjadi peran di dalam kajian metodologi studi Islam. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliah ini, ya, setelah mata kuliah ini selesai atau mahasiswa mempelajari mata kuliah ini setelah selesai semuanya 14 pertemuan, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan konsep Islam secara holistik
baik secara teoritis maupun praktis. Jangan sampai setengah-setengah memahami Islam itu. Ya, jangan sampai kemudian mengakibatkan ada banyak asumsi-asumsi yang sekiranya itu berpandangan negatif terhadap ajaran Islam. Nah, inilah yang kemudian harus dipahami dan menjadi bagian yang mendapat dipikirkan oleh mahasiswa dan mampu dijelaskan konsep-konsepnya supaya Islam itu dipahami secara holistik, ya, baik secara teoritis maupun secara praktis. Ada teorinya, ada prakteknya, dan itu harus lengkap, ya. Itu harapan dari pembelajaran mata kuliah ini. Kemudian diharapkan juga setelah mahasiswa mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa mampu mengkritisi praktek-praktek keberagamaan yang eksklusif. Eksklusif itu tertutup, ya, tidak terbuka. Ya, kita tahu bahwasanya ada beberapa kelompok umat Islam yang pandangan pemahaman agamanya itu atau keberagamaannya itu selalu kolot, ya, selalu tidak terbuka. Apalagi keterbukaan terhadap perkembangan zaman, terhadap budaya, gitu ya, adat istiadat di suatu daerah itu, dan tidak mau, ya, karena maunya pakai yang adat istiadat yang pada zaman Nabi, ya, dan itu selalu kolot sehingga mengakibatkan ada sesuatu yang saling menyalahkan di situ. Praktek-praktek akhirnya budaya diharam-haramkan, adat istiadat diharam-haramkan, padahal itu tidak melanggar agama Islam misalkan itu. Ya. Tetapi kemudian dilarang dan lain sebagainya. Inilah praktek-praktek kekolotan ini perlu dikritisi oleh mahasiswa setelah mempelajari mata kuliah MSI. Karena dengan selesainya mata kuliah MSI ini, mahasiswa mampu menjadi mahasiswa atau orang Islam yang memahami Islam itu secara komprehensif, ya, secara lengkap, tidak kemudian setengah-setengah dan selalu terbuka, ya, open minded, ya, selalu terbuka terhadap perkembangan masalah baru atau mungkin juga ada teori-teori baru dari luar yang sangat penting dan bisa menjadi pengembangan dalam agama Islam itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya, mahasiswa mampu menjabarkan konsep integrasi Islam dan sains. Setelah mempelajari mata kuliah MSI ini, mahasiswa diharapkan jangan lagi bahasanya terasuki pemikiran, ya, yang dikatakan bahwasanya ada dikotomi ilmu. Ya, misalkan gini, kalian belajar atau kuliahnya itu di IAIN. IAIN itu kan Institut Agama Islam. Ya, Islam. Jadi materi-materi yang diajarkan itu adalah ajaran-ajaran tentang Islam. Sementara yang di Unsud itu yang umum. Oh, itu berarti yang Unsud itu belajar ilmu-ilmu kafir, misalkan gitu ya. Kemudian yang di IAIN itu belajar ilmu-ilmu Islam. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Yang pada akhirnya dikotomi. Ada ilmu umum dianggap sebagai ilmu yang tidak penting, yang kemudian itu dianggap sebagai ilmu-ilmu kafir, misalkan. Kemudian yang di IAIN itu adalah ilmu-ilmu tentang Islam dan sangat wajib untuk dipelajari. Tidak seperti itu, ya. Jadi ada integrasi antara ilmu Islam dan ilmu sains untuk kemudian dikolaborasikan menjadi sebuah metodologi yang sangat mapan dan itu sangat luar biasa, ya. Misalkan gini, kalian ini kan belajar zakat. Kalau hanya belajar zakat saja, ya, dalam Islam, ya zakat itu yang penting ada nisabnya sesuai, kemudian berapa yang dikeluarkan, siapa mustahiknya, siapa orang yang berhak untuk mendapatkan zakat itu, setelah diberikan selesai sudah. Nah itu, akhirnya hanya seperti itu saja, ya, ajaran Islamnya. Tapi bagaimana kalau kemudian misalkan digabungkan dengan teori-teori tentang manajemen. Nah, teori manajemen itu kan sebenarnya pada awalnya ya memang dipelajari di kampus-kampus yang umum, ya. Makanya nanti kalau misalkan IAIN sudah menjadi UIN, maka sudah tidak ada lagi yang namanya dikotomi ilmu. Jadi harus integrasi. Sehingga ada manajemen zakat wakaf itu berarti manajemennya melakukan manajenya itu dengan teori-teori yang digunakan di dalam keilmuan-keilmuan umum, ya, manajemennya. Sehingga Basnas itu manajemen zakatnya itu ya pengelolaannya ya itu dilakukan dengan manajemen-manajemen atau teori-teori, konsep-konsep yang ada pada kampus-kampus umum, ya, bukan kampus-kampus yang Islam. Karena kalau hanya Islam saja, zakat itu ya yang penting siapa muzakinya, ya, kemudian siapa mustahiknya, kemudian berapa yang apa saja yang dikeluarkan, berapa takarannya yang dikeluarkan, itu aja. Setelah disampaikan atau diserahkan, didistribusikan kepada mustahik,
zakat itu selesai sudah, ajaran agama sudah dilaksanakan, selesai, kayak gitu. Manajemennya nggak pernah diatur, sehingga ketika manajemen masuk, ya teori umum itu masuk ke dalam untuk digabungkan dengan teori-teori tentang keislaman, yaitu tentang zakat misalkan, maka akan menjadi lebih luar biasa. Sehingga zakat akan lebih bermanfaat, akan lebih bisa diatur dengan baik dengan teori-teori manajemen yang tentunya awalnya berasal dari keilmuan-keilmuan sains. Atau misalkan gini, ada ayat Al-Quran misalkan, idza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika bumi digoncang dengan goncangan yang luar biasa. Nah, kalau kita kaji, itu kan tandanya kiamat. Ya. Jadi kiamat itu adalah ketika bumi digoncang dengan goncangan yang sangat luar biasa, yang mengakibatkan seluruh isi bumi itu keluar semuanya. Ya. Kalau kita cek, ya, yang ilmu yang membahas tentang kaitannya dengan goncangan-goncangan itu kan BMKG, ya, Badan Meteorologi kaitannya dengan geofisika itu ya, itu kan BMKG. Nah, BMKG itu dipelajari apakah di kajian-kajian Islam atau di IAIN atau UIN, nggak ada itu. Ya. Tidak ada pengajian tentang BMKG, sehingga nggak mungkin mahasiswa IAIN menjadi kerjanya di BMKG, kecuali hanya untuk nulis-nulis dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk mengkonsep, itu karena ilmunya nggak ada, ya nggak bisa. Sehingga orang-orang umum di sana. Nah, bagaimana supaya integrasi teori-teori umum tentang BMKG itu dapat menguatkan tentang misalkan teori yang ada dalam Islamnya tentang kiamat. Ya. Kiamat dianalisis melalui BMKG. Misalkan kayak gini, goncangannya itu seberapa SR, seberapa besar SR-nya. Kalau gempa di tsunami di Aceh itu kan gempanya kan 9 SR. 9 SR itu sudah mampu membumi hanguskan wilayah-wilayah yang terkena dampak tsunami itu, dan bahkan sampai ratusan ribu orang yang meninggal dunia langsung sekejap langsung meninggal itu. Ya. Ini berarti menunjukkan bahwasanya dengan hanya goncangan yang 9 SR saja itu mampu luar biasa menghancurkan wilayah-wilayah yang terkena dampak tsunami, dan orang yang berada di wilayah itu meninggal dunia. Nah, itu coba bayangkan kalau kemudian goncangan kiamat itu digambarkan secara BMKG berapa SR. Nah, terus kemudian isi bumi itu, di dalam bumi itu ada apa saja. Itu kan ilmu-ilmu yang umum yang kalau kemudian digabungkan dalam teori ayat tadi, ya, tentang kiamat, bahwa goncangannya itu mampu mengeluarkan seluruh isi bumi. Coba isi bumi itu apa saja. Islam belum menggambarkan isi bumi itu ada pasir, ada tanah, ada air, ada magma, ada minyak, ada sumber panas di dalam bumi, keluar semuanya. Nah, itu kan ilmu yang seperti itu tidak ada di dalam ilmu-ilmu keislaman. Adanya ya ilmu-ilmu tentang geografi, geologi, geofisika, itu ada di situ. Nah, itu ilmu umum, sehingga perlu ada integrasi, ya, ada penggabungan antara Islam dengan sains. Nah, manajemen zakat wakaf ini termasuk bagian dari konsep integrasi Islam dan sains. Manajemennya dengan menggunakan metode-metode, konsep-konsep umum yang kemudian dikaji dalam kajian-kajian keislaman. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan konsep moderasi dalam beragama. Kita ini kan selalu ada dua hal yang kemudian saling bertentangan. Pemahaman Islam yang saling bertentangan, misalkan radikal dengan liberal. Radikal yang selalu kananan, ya, selalu kolot misalkan, ya, terlalu fanatik dengan Islamnya, sementara liberal terlalu membebaskan apapun sehingga terlalu bebas. Ya. Nah, kita berada di tengah, konsep moderasinya berada di tengah. Makanya kan Kementerian Agama itu ada istilah moderasi beragama. Konsep logo Kementerian Agama sekarang pengkajiannya adalah moderasi beragama. Dan hampir semua ASN atau PNS atau pegawai-pegawai yang Kementerian Agama itu harus mendapatkan materi tentang moderasi beragama. Wajib. Ya, harus diikutkan. Kenapa? Karena supaya menjadi orang-orang yang moderat, ya, agar tidak berada di dua titik yang saling bersinggungan itu, antara titik yang selalu ke kanan dan titik yang selalu ke kiri. Kemudian kaitannya dengan arah dan tujuan studi Islam untuk mempelajari secara mendalam tentang sebenarnya apa sih agama Islam itu. Ya. Kemudian hubungan dengan agama-agama lain itu bagaimana.
dan hubungan dengan budaya, kehidupan manusia itu bagaimana. Inilah kemudian kita ketahui tentang materi-materi itu di studi Islam. Kemudian untuk mempelajari secara mendalam pokok isi ajaran agama Islam. Kemudian untuk mempelajari secara mendalam sumber dasar ajaran Islam. Dan yang terakhir, untuk mempelajari secara mendalam prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar ajaran agama Islam. Sehingga mana-mana saja yang prinsip, yang nilai-nilai itu yang menjadi dasar, dan itu menjadi sesuatu yang wajib untuk dilaksanakan. Ya, prinsip-prinsip itu. Jangan sampai orang Islam itu melanggar prinsip-prinsip atau nilai-nilai dasar dalam ajaran Islam. Dan itu semua dikaji di dalam studi Islam. Itu menjadi tujuan dan arah kajian kita ini. Kemudian yang terakhir, kaitannya dengan orang yang mengkaji studi Islam itu ada banyak. Ya. Ada yang itu berasal dari orang Islam itu sendiri, yang seperti kita ini. Ada juga yang itu berasal dari orang lain, ya, non-Muslim. Itu yang kemudian disebut dengan orientalis. Ya. Nah, orientalis inilah yang kemudian kadang itu mengkaji agama Islam itu punya tujuan-tujuan yang mungkin tidak baik. Ada tujuan politis, ada tujuan hanya untuk mengkaji ilmu pengetahuannya atau apalah yang sekiranya itu. Nah, sehingga ada berbagai macam pemikiran-pemikiran dari non-Muslim yang mengkaji studi Islam. Banyak ya tokoh-tokoh non-Muslim yang mengkaji studi Islam itu bahkan lebih hebat metodologinya dibandingkan orang Islam itu sendiri. Karena kita kalau kelemahannya itu metodologinya. Sementara orang-orang non-Muslim itu kuat dalam metodologinya. Ya, sehingga keilmuan bangunan keilmuan, konsep-konsep keilmuan non-Muslim yang ada di Barat itu, yang pusatnya di Barat itu, baik itu Eropa maupun Amerika,